Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami yang selalu memberikan konten inspiratif dan penuh kebaikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu bagaimana mengaplikasikan membaca sholawat sebagai wujud syukur dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai. Tips yang pertama, mengetahui makna sholawat. Sebelum kita membahas lebih lanjut, penting bagi kita untuk memahami arti dari sholawat. Sholawat adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur dan pengagungan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Dengan mengetahui makna sholawat, kita akan lebih memahami pentingnya mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tips kedua, membaca sholawat setiap hari. Salah satu cara yang paling mudah untuk mengaplikasikan sholawat adalah dengan membaca setiap hari. Luangkan sedikit waktu di pagi, siang, dan malam hari untuk membaca sholawat. Ini adalah bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips ketiga, membaca sholawat dalam sholat. Selain membaca sholawat di luar sholat, kita juga dianjurkan untuk membaca sholawat dalam setiap sholat kita. Saat tasyahud akhir, tambahkanlah bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penghormatan kita terhadap Rasulullah SAW. Tips keempat, membaca sholawat di tempat suci. Ketika kita berada di masjid atau tempat suci lainnya seperti di Mekah atau Madinah, jangan lupa untuk membaca sholawat secara khusus. Tempat-tempat ini memiliki keistimewaan tersendiri, dan dengan membaca sholawat di sana kita akan mendapatkan berkah yang lebih besar. Tips kelima, membaca sholawat dalam kesendirian. Di antara waktu-waktu tertentu, carilah momen kesendirian atau membaca sholawat dengan khusyuk. Saat itulah kita bisa lebih fokus dalam menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan salam kepada Rasulullah SAW. Tips keenam, menghadiri majelis sholawat. Mencari majelis atau acara yang khusus membaca sholawat juga bisa menjadi salah satu bentuk aplikasi sholawat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menghadiri majelis sholawat, kita dapat menguatkan ikatan kita dengan Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan energi positif dari orang-orang yang berbagi rasa cinta kepada Rasulullah. Tips ketujuh, membaca sholawat secara berkala. Selain membaca sholawat setiap hari, kita juga dapat membuat jadwal berkala untuk membaca sholawat. Misalnya, setiap Jumat, setiap bulan, atau di bulan Ramadan. Dengan cara ini, kita secara konsisten mengaplikasikan sholawat dalam rutinitas kita. Tips ke-8, memperbanyak sholawat istighfar. Selain membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, jangan lupa juga untuk beristighfar. Istighfar adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dengan beristighfar, kita membersihkan hati kita dan menjaga agar sholawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips ke-9, mengajarkan sholawat kepada anak-anak. Mengaplikasikan sholawat dalam keluarga sangat penting. Ajarkan anak-anak kita untuk membaca sholawat dan menjelaskan maknanya kepada mereka. Dengan cara ini kita membantu generasi muda untuk tumbuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kepada Rasulullah. Tips ke-10, meneladani akhlak Rasulullah. Salah satu bentuk aplikasi sholawat yang paling kuat adalah dengan meneladani akhlak Rasulullah. Banyaklah membaca dan mempelajari sirah atau kehidupan beliau dan terapkan nilai-nilai kebaikan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita menjalankan sholawat tidak akan dengan lisan, tetapi juga dengan perbuatan. Tips ke-11, menggunakan aplikasi sholawat. Dalam era teknologi seperti sekarang,
kita dapat memanfaatkan aplikasi sholawat yang tersedia di smartphone. Aplikasi tersebut memberikan kemudahan dalam membaca sholawat, menampilkan teks dan terjemahan, serta memberikan informasi tambahan tentang keutamaan sholawat. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita dapat lebih rajin dan teratur dalam mengaplikasikan sholawat dalam kehidupan sehari-hari. Tips ke-12, menghafal sholawat pilihan. Selain membaca sholawat yang sudah umum, kita juga dapat memilih beberapa sholawat khusus yang ingin kita hafal. Misalnya sholawat Ibrahimiyah, sholawat Nariyah, atau sholawat Badawi. Dengan menghafal sholawat pilihan, kita dapat melantunkan kapanpun dan dimanapun sebagai wujud syukur dan penghormatan kepada Rasulullah. Tips ke-13, membaca sholawat di tempat kerja atau sekolah. Tak hanya di rumah atau di masjid, kita juga bisa mengaplikasikan sholawat di tempat kerja atau sekolah. Luangkan waktu sejenak saat istirahat atau tidak sibuk untuk membaca sholawat dalam hati atau dengan lantunan yang lembut. Hal ini akan membantu kita menjaga hubungan spiritual dengan Allah SWT dan Rasulullah di tengah kesibukan kita sehari-hari. Tips ke-14, menghadirkan sholawat dalam kegiatan keluarga. Saat berkumpul dengan keluarga, kita bisa mengaplikasikan sholawat dengan membacanya bersama-sama. Misalnya sebelum atau setelah makan, sebelum tidur, atau saat mengadakan acara keluarga. Dengan menghadirkan sholawat dalam kegiatan keluarga, kita membentuk atmosfer kebersamaan yang penuh dengan rasa syukur dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tips ke-15, membaca sholawat dalam perjalanan. Ketika kita sedang dalam perjalanan, baik itu dalam kendaraan umum atau mobil pribadi, manfaatkanlah waktu tersebut untuk membaca sholawat. Dalam kesendirian di dalam kendaraan, kita dapat lebih khusyuk dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengirimkan salam kepada Rasulullah. Tips ke-16, berdoa dengan memasukkan sholawat. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa untuk memasukkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai permohonan agar doa kita diterima. Dengan mengaplikasikan sholawat dalam doa, kita menyatukan hati kita dengan kasih sayang dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan melalui Rasulullah. Tips ke-17, mengikuti kajian atau ceramah tentang sholawat. Meningkatkan pemahaman kita tentang sholawat dapat dilakukan dengan mengikuti kajian atau ceramah yang membahas topik ini. Dalam kajian atau ceramah tersebut, kita dapat memperoleh penjelasan yang lebih mendalam tentang keutamaan jenis-jenis dan mengaplikasikan sholawat dalam kehidupan sehari-hari. Tips ke-18, membaca sholawat di tempat yang membutuhkan ketenangan. Carilah tempat yang tenang seperti di tengah alam, taman, atau masjid yang sepi untuk membaca sholawat dengan khusyuk. Lingkungan yang tenang membantu kita dalam merenungkan nikmat Allah dan memperdalam rasa syukur kita melalui sholawat kepada Rasulullah. Tips ke-19, menyebarkan kebaikan dengan sholawat. Selain mengaplikasikan sholawat dalam kehidupan pribadi, kita juga bisa menyebarkan kepada orang lain. Misalnya dengan mengirimkan pesan sholawat kepada teman-teman atau keluarga melalui media sosial atau dengan mengucapkannya secara langsung. Dengan menyebarkan sholawat, kita memberikan manfaat kepada orang lain dan memperluas keberkahan yang ada di dalam hidup kita. Tips ke-20, mengamalkan nilai-nilai sholawat dalam tindakan nyata. Yang terakhir, jangan hanya berhenti pada membaca sholawat secara lisan, tetapi terapkanlah nilai-nilai sholawat dalam tindakan nyata kita. Misalnya berlaku adil, berbuat kebaikan, menghormati sesama, dan mengedepankan kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Dengan begitu, kita menjadi contoh hidup yang memancarkan berkah sholawat kepada dunia. Itulah 20 tips powerful tentang bagaimana mengaplikasikan membaca sholawat sebagai wujud syukur dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan lupa untuk like, share, and subscribe agar dapat mendapatkan konten-konten inspiratif dari channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.